sehat. Perkenalkan, saya Fergiana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bersama rekan saya Bidan Sukanti dari UPT Puskesmas Rengat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang penggunaan RAPKit. RAPKit adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengambil sampel barang bukti pada kasus kekerasan seksual, sehingga saat akan dilakukan pemeriksaan, semua alat sudah terkumpul dalam satu kotak dan dapat langsung digunakan. RAPKit terdiri dari satu kotak besar dan 12 amplop. Amplop yang pertama adalah tata cara penggunaan kit kekerasan seksual. Amplop ini berisi mengenai tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, serta alur pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Amplop yang kedua yaitu inform consent dan anamnesis kekerasan seksual. Di amplop kedua ini terdiri dari dua formulir, yaitu form inform consent dan juga form riwayat kasus dari korban kekerasan seksual. Selanjutnya adalah amplop nomor 3. Amplop nomor 3 ini terdiri dari 3 amplop, yaitu amplop 3A, amplop 3B, dan amplop 3C. Amplop 3A adalah amplop besar yang digunakan untuk menyimpan pakaian luar korban. Sebelum dilakukan pemeriksaan, korban diminta untuk berdiri di atas kertas flipchart berwarna putih. Kemudian, korban akan diminta untuk menanggalkan pakaian dan disimpan ke dalam amplop nomor 3A. Selanjutnya, korban diminta untuk menanggalkan pakaian dalam yang akan disimpan pada amplop 3B. Setelah itu, petugas kesehatan akan memeriksa apakah ada kotoran atau benda asing menempel pada tubuh dan pakaian korban yang selanjutnya akan disimpan pada amplop 3C. Benda asing ini dapat berupa rumput, tanah, atau kotoran lain yang menempel pada tubuh dan pakaian korban. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel kotoran dan cairan di sekitar tubuh korban yang akan disimpan pada amplop nomor 4. Pengambilan kotoran ini yaitu menggunakan cotton bud untuk mengambil kotoran atau sisa-sisa sperma yang menempel pada korban. Selain itu, diambil juga kotoran yang menempel pada kuku dengan menggunakan tusuk gigi, atau juga bisa diambil sampel kuku korban dengan menggunakan gunting kuku. Selanjutnya, sampel yang telah diambil disimpan ke dalam plastik lebar yang sudah diberikan nama untuk masing-masing sampel. Setelah diambil, sampel ini dimasukkan ke dalam amplop nomor 4. Selanjutnya, kertas flipchart dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop 3A bersama dengan pakaian korban. Selanjutnya, korban diminta untuk melakukan posisi litotomi yang sebelumnya sudah dialasi dengan kertas flipchart pada bagian pantat korban. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dengan amplop nomor 5, yaitu sisiran rambut kelamin korban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada sisa-sisa dari rambut kemaluan yang tersisa dari pelaku yang menempel di tubuh korban. Alat yang digunakan adalah sisir serit atau sisir yang bergigi rapat seperti ini. Arah penyisirannya yaitu dari arah perut ke arah bawah, dan kemudian rambut yang sudah didapatkan disimpan di dalam plastik dan diberi label.
Selanjutnya, sampel disimpan ke dalam amplop nomor 5. Kemudian, kertas ucap dilipat kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat besar. Selanjutnya yaitu amplop nomor 6, yaitu cabutan rambut kelamin korban. Hal ini digunakan sebagai pembanding dari sampel rambut kelamin pelaku yang menempel pada korban yang dilakukan dari amplop nomor 5 tadi. Alat yang digunakan adalah pinset, kemudian diambil 5 helai rambut kemaluan korban dan disimpan ke dalam plastik yang telah diberi label. Selanjutnya, sampel disimpan kembali ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak besar. Penggunaan amplop ke-7 hingga amplop ke-12 akan dijelaskan oleh Bidan Sukanti. Lanjut ke amplop 7, yaitu swab dan pulasan vagina korban. Kita beri identitas, kemudian korban kita posisikan dengan posisi litotomi. Kita ambil yaitu dengan kapas lidi, kita ke arah jarum jam, kemudian kita oles ke kaca objektif. Nah, ini kemudian kita taruh, kemudian kita semprot dengan aqua bides, kemudian kita ambil lagi kapas lidi, kemudian kita oles lagi searah jarum jam, kita oles lagi ke kaca objektif, dan kemudian kita beri identitas atau kita beri tanda dan kita masukkan ke dalam amplop 7. Lanjut ke amplop 8, mengambil swab dan pulasan anus korban. Ini kita ambil, pasien kita posisikan dengan menungging, kemudian kita oleskan dengan kapas dengan searah jarum jam, kita oleskan lagi ke kaca objektif dan kita beri tanda, kita taruh dan kita semprot dengan aqua bides, kemudian kita oles lagi searah jarum jam, kita oleskan ke kaca objektif dan kita beri tanda. Kalau sudah, kita masukkan ke amplop 7. Amplop 8. Kemudian kita menginjak ke amplop 9, yaitu swab dan pulasan mukosa pipi korban. Korban kita sarankan untuk buka mulut, kita oles di sebelah pipi, kemudian kita ambil, kemudian kita oleskan ke kaca objektif. Dan kita simpan ke amplop 9. Kemudian pasien kita semprot lagi dengan aqua bides, disuruh mengeluarkan air, kemudian kita oles lagi dengan kapas lidi, mulutnya kita oles lagi ke kaca objektif, kemudian hasil kita taruh ke amplop 9. Menginjak ke amplop 10 dengan cabutan rambut kepala korban. Karena korban ini agak sulit, jadinya kita potong dengan gunting, kita masukkan ke plastik yang berperekat ini, kemudian kita beri identitas, menginjak ke amplop 11. Amplop 11 ini mengambil sampel urin dari korban. Korban disuruh mengambil sampel urin dan kita masukkan di kertas yang tebal, plastik tebal dengan perekat. Kemudian kita beri identitas, kita simpan, kemudian kita menginjak lagi ke amplop 12 dengan beri identitas. Ini mengambil sampel darah korban. Ini dengan sepet 10 cc. Ini kita siapkan, ini kita sediakan tabung, ini merah dan tabung
biru, karena di tempat kami ada tabungnya ini tidak ada tutupnya yang warna biru dan merah. Ini yang merah untuk yang tanpa pengawet dan yang satunya biru dengan pengawet. Ini yang pengawet ini, yang tanpa pengawet langsung kita periksa dan kemudian hasilnya kita masukkan ke amplop atau kita beri identitas ini. Nah, dan kemudian hasil semuanya kita simpan di dalam kardus ukuran 25 kali 25. Dari celana dalam dan sebagainya kita masukkan di kardus ini, dan sampel-sampel ini kita masukkan di kardus, dan darah kita masukkan di kardus dan kita beri identitas. Demikian paparan kami mengenai Red Kit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.